Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran fikih. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang ibadah, prinsip-prinsip ibadah, dan tujuan ibadah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep fikih dan syariah. Materi ini adalah kelanjutan dari konsep fikih dan syariah. Sehingga setelah kita mempelajari konsep fikih, syariah, dan ibadah, kita paham apa itu fikih, bagaimana pembelajaran fikih, apa fungsi kita atau apa fungsi manfaat kita mempelajari fikih. Jadi di dalam kita di dunia, manusia diciptakan di dunia itu adalah untuk beribadah. Nah, bagaimana kita beribadah? Tentu saja aturan dan hukumnya itu semua diatur dalam fikih. Langsung saja kita masuk ke materi ibadah. Jadi secara garis besar, ibadah dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah khusus yang berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi ibadah ini adalah hubungan kita dengan Allah. Contohnya kita menjalankan sholat, kita membayar zakat, kita berpuasa, kita haji. Nah, ini semua adalah ibadah sebagai bentuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, adalah ibadah umum yang berbentuk hubungan manusia dengan manusia ataupun hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Jadi seperti contohnya kita menyantuni fakir miskin, bagaimana kita menghormati tamu, bagaimana kita memperlakukan tetangga, bagaimana kita memperlakukan saudara, bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita menyantuni anak-anak yatim, bagaimana kita mengelola lingkungan, bagaimana kita mengambil sumber daya alam. Ini adalah bentuk-bentuk dari ibadah ghairu mahdhah. Itu semua juga diatur dalam fikih. Nah, itu secara garis besar. Kemudian bagaimana prinsip-prinsip ibadah dalam Islam? Yang pertama, dalam ibadah yang pertama adalah kita niat lillahi ta'ala. Kita niat ibadah itu karena Allah. Kemudian dilaksanakan dengan ikhlas, tulus. Kemudian keharusan menjadikan Rasulullah sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Jadi dalam pelaksanaan ibadah kita, semuanya kita mencontoh dan dari ibadahnya Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, ibadah itu memiliki batas, kadar, dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Jadi ibadah pun juga ada kadarnya, ada waktunya. Nah, itu semua nanti di dalam fikih ada banyak penjelasan. Jadi contohnya kita ibadah sholat subuh, waktunya itu juga sudah ditentukan. Kemudian kadarnya, itu jumlahnya 2 rakaat. Nah, itu salah satu contoh kecil bagaimana ibadah itu ada kadar, ada waktu yang tidak boleh dilampaui. Dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari, itu semua ada kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Nah, bagaimana kita tahu? Makanya nanti kita mempelajari yang namanya fikih. Kemudian keharusan menjadikan ibadah dibangun atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan mengharapkan kepada Allah. Jadi kita beribadah semata-mata, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, kita semua melandaskannya adalah untuk sebagai bentuk kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan mengharapkan ridha Allah. Kemudian dalam beribadah kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Kemudian ibadah tidaklah gugur
gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Jadi ketika seseorang sudah termasuk orang yang mukhalaf, artinya orang yang sudah wajib menjalankan syariat, ibadahnya ini wajib, tidak akan gugur selama dia masih hidup. Jadi seorang yang sudah mukhalaf ini wajib beribadah sampai akhir hayatnya. Nah, ini untuk prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Lanjutnya, nah untuk apa kita beribadah? Jadi tujuan kita beribadah adalah untuk membersihkan, mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, serta mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi. Selanjutnya ini ada tugas. Jadi untuk kita bagaimana untuk mengukur pemahaman kita kepada bab 1 ini, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan perbedaan fikih dan syariat. Nah, kemarin di pertemuan pertama sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Berikut juga diberikan contohnya mana yang ibadah mahdhah dan mana yang ibadah ghairu mahdhah. Ya, untuk materi bab 1 ini secara garis besar sudah selesai. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Ya. Nah, sekian dulu, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.